Perkenalkan, nama saya Abraham Firman Laki, absen 1. Perkenalkan, nama saya Ika Surya Dharma, nomor absen 13. Dan saya sendiri Ibu Tulisja Dewi Siratayani, nomor absen 35. Baik, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memaparkan alur dari presentasi kami hari ini. Yang pertama, di mana sudah kami buka baru saja. Kemudian selanjutnya, kami mohon agar teman-teman bisa tenang, menonton, dan fokus menyaksikan tayangan video yang akan kami tampilkan. Harap teman-teman bisa tenang sebentar, 7 menit aja. Nah, setelah selesai menyaksikan video, teman-teman kita kasih waktu setiap kelompok 30 detik untuk menyiapkan pertanyaan. Jadi dan di sini kami garis bawahi, kami hanya menerima 1 pertanyaan. Apabila ada pertanyaan bercabang atau beranak, yang akan kami jawab hanya pertanyaan yang disampaikan pertama. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, yang selanjutnya adalah pertanyaan dari teman-teman akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Setelah semua kelompok selesai bertanya, baru akan kami jawab. Nah, di sini kami juga punya kategori kelompok terbaik sebagai reward untuk teman-teman yang mau aktif dan antusias mengikuti presentasi kami hari ini. Di mana kami punya kelompok terbaik 1, kelompok terbaik 2, dan juga kelompok terbaik 3. Ini juga kami nilai dari nanti akan kami hitung 1, 2, 3 kelompok siapa yang paling pertama angkat tangan dan siap untuk bertanya, punya nilai plus tersendiri untuk mendapatkan kategori kelompok terbaik itu. Jelas? Oke, nanti setelah pertanyaannya terkumpul akan kami jawab sesuai dengan urutan penanya. Kemudian setelah itu giliran kami yang memberikan permasalahan ke teman-teman. Di mana di sini ada 6 kelompok, akan kami pecah menjadi 2 kubu. Di mana kubu pertama akan mendiskusikan, akan membahas permasalahan yang sama, akan mengemukakan pendapatnya. Begitu pula dengan kubu sebelah, namun permasalahan yang dibahas adalah permasalahan yang berbeda. Oke, sudah jelas? Oke, jadi kalau gitu langsung aja. Mohon perhatiannya sebentar, mohon tenang, saksikan ini dia video dari kelompok kami, kelompok 2. Selamat menyaksikan. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara. Tidak juga hanya diperingati melalui upacara ataupun kegiatan lainnya. Tetapi lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Halo teman-teman, salam Pancasila. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 A1. Dengan anggota kelompok, Saya Abraham Firman Laki, absen 1. saya Dewa Ayunda Atyani, absen 4. Saya Ika Surya Dharma, absen 13. Saya Ibu Tulisja Dewi Siratmayani, absen 34. Dan saya Ibu Dharma Adi, absen 18. Dan inilah dia penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Nah teman-teman, terdapat 3 tataran nilai menurut Mordiono, yaitu nilai dasar, instrumental, dan praksis. Apa arti nilai dasar? Nilai dasar adalah sebuah nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari perubahan ruang dan waktu. Contohnya yaitu 5 nilai dasar Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, kedua, kemanusiaan, ketiga, persatuan, keempat, kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan sosial. Nilai instrumental merupakan penerapan dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu dan kondisi tertentu dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Nah, nilai instrumental sendiri contohnya adalah undang-undang dan peraturan pemerintah. Oh, itu nilai dasar dan nilai instrumental. Kalau nilai praksis aku tahu nih. Nilai praksis biasa terdapat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara. Nah teman-teman, itu dia tadi definisi singkat dari 3 tataran nilai yang sudah disebutkan oleh Mordiono. Untuk selanjutnya, yuk simak wujud penerapan nilai instrumental dan nilai praksis dari 5 nilai dasar Pancasila. Karena yang ribut kali sih suara apa tuh? Biasaan aja orang Jawa itu. Parah banget aja. Parah suara terasa aja.
UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. Oh, gitu. Itu tadi nilai instrumentalnya. Kalau nilai praksisnya, kita wajib mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipercaya. Jangan kayak 3 orang tadi ya teman-teman, tidak patut ditiru. Siap, salah. Cina datang weh. Cina sipit hitam lagi nih. Mata kok sipit. Cina. Nah, menurut pasal 28I ayat 2 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminatif itu. Serta untuk nilai praksisnya, setiap kita harus mengembangkan nilai saling mencintai antar sesama manusia. Oh, sabar ya Dharma, jangan dengerin perkataan mereka. Yuk kita main. Hey guys, pelajaran bahasa Indonesia hari ini susah banget ya sih? Ya, susah karena aku nggak ngerti tadi. Ya, aku Guys, juga kita nggak boleh ngerti, gitu. no. Bahasa Indonesia kan bahasa negara yang dimana bahasa pemersatu bangsa. Nah, itu juga tertera kok di UUD 1945 pasal 36. Oh, gitu. Bantuin. Nggak usah. Kenapa? Itu kan orang Nilai praktis kali inilah tingkatkan nilai persatuan dan kesatuan Indonesia. Wih, tanggal 14 sekarang kita harus milih capres cawapres. Pemilu maksudnya, Lis? Ya itu dah. Harus banget sekarang nih. Enggak, besok habis monyet bertelur. Sekarang lah, yuk ke balai desa. Ya udah. Yuk. Nah, menurut UUD 1945 pasal 6A ayat 1 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan oleh rakyat. Nah, nilai praktisnya adalah kita ikut serta dalam pemilihan umum Pilkades dan Pilpres. Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ih, teman-teman gimana bakti sosial ke panti asuhan besok? Jadi nggak? Jadi lah, Lis, kita kan udah siapin semuanya. Jelas-jelas jadi. Ya udah, yuk kita lanjut siapin buat besok dulu. Oke, yuk. Itu merupakan cerminan dari nilai praksis suka melakukan perbuatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Dadah. 1, 2, 3. Tar, belum. 1, 2, 3. Guys, Nilai A. Dan tidak dan menyesuaikan dengan Aku boleh nangis nggak, Dharma? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang Aku ribet. Boleh. Yuk, Fir. Kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Apa situnya? Oh, sorry. Segitu aja, Bang? Serius. Oh, ya, sorry. Teman-teman, menurut sorry. nah teman-teman, itu tadi definisi singkat dari nilai dasar. Ulang, Lis. Oke. Definisi singkat dari nilai 3 bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan atas dasar Kalian suara apa? Ngobrol. 1, 2, 3. boleh nggak ulang? 1, 2, Wih, 3. pas kita ngeliat apa listnya, kita diam ya. 2, 3. Belum, dia baru sampai 1. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat. Pasal 6A ayat 1 mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden kenapa? Mana mau cuci tangan? Oh iya, lebih tinggi. Halo teman-teman, Ya, ini adalah perjuangan kita dalam memenuhi tugas dan 2 bawahnya no. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah mau tenang nyaksiin video kita. Maaf banget keterbatasannya, nggak ada speaker jadi suaranya juga kecil. Sekarang
kasih teman-teman waktu 30 detik untuk menyiapkan satu pertanyaan. Nanti akan kami sampaikan apabila waktunya sudah berakhir. Cepat-cepatan angkat tangan. Siapa yang duluan dapat poin plus. Oke? Jadi 30 detik kita mulai dari sekarang. Detik, gimana udah dapat pertanyaan? Udah ya, biar nggak terlalu lama juga. Kita buka untuk penanya pertama. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Ida Ayumas Darmayanti, nomor absen 21. Izin bertanya, kan tadi disebutkan sama kelompok kalian itu tentang nilai instrumental sama nilai praksis. Nah, saya sedikit belum paham tentang perbedaan dari nilai instrumental dan nilai praksis tersebut. Yang dimana yang saya lihat di buku itu hanya melihat dari perbedaan kalau instrumental itu undang-undang dan kalau nilai praksis itu lebih ke dia tuh bagaimana penjabaran caranya. Adakah perbedaan yang lain yang bisa kelompok kalian itu meyakinkan kelompok kita tuh agar kita lebih tahu lah. Terima kasih mas pertanyaannya. Oke, kita tampung dulu ya. Kita buka untuk penanya selanjutnya. Naila. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dustiana Yolgia Prasati dari nomor absen 8 dari kelompok 4. Izin bertanya, ini kan lagi ngebahas masalah hukum dan Pancasila. Nah, di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 2 ini menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap dan sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Yang dimana kita ketahui saat ini, tapi warga negara Indonesia tuh banyak juga yang nggak memeluk agama atau bisa dibilang ateis. Tapi dari warga Indonesia sendiri itu masih banyak yang mendiskriminasi hal tersebut. Nah, saya pernah dengar sebuah adagium mengenai hukum, yaitu ketidaktahuan terhadap hukum itu tidak dapat dimaafkan. Nah, warga Indonesia yang ngediskriminasi ini termasuk salah kan? Di sini tuh udah jelas dicantumin kalau setiap orang berhak atas kebebasan dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, sikap dan sesuai dengan hati nuraninya. Gimana dengan warga Indonesia yang mendiskriminasi warga-warga yang nggak punya agama tersebut? Terima kasih Naila atas pertanyaannya. Kita buka pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Niputu Tias Putriardini, nomor absen 37, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, di sini kan ada nilai instrumental merupakan nilai yang bersifat kontekstual. Jadi, menurut kelompok kalian itu yang sifat kontekstual itu seperti apa? Oke, terima kasih Tias atas pertanyaannya. Siapa duluan yang mau nanya nih dari dua kelompok yang belum? Perkenalkan, nama saya Niputu nomor absen 36 dari kelompok 8. Saya izin bertanya, mengapa Murdiono membagi nilai-nilai itu menjadi 3, nilai dasar, instrumental, dan nilai praktis? Kenapa tidak cukup hanya nilai dasar saja? Kenapa harus dipakai nilai praktis untuk sebagai penerapan, instrumental untuk sebagai UUD atau sebagainya? Oke, terima kasih Lani pertanyaannya. Semuanya pertanyaannya sudah kita tampung. Kita mau mengisi diskusi sebentar, nanti kita jawab sesuai urutan penanya. Baik, kami izin menjawab pertanyaan dari kelompok pertama yang bertanya, di mana dia pertanyaannya tadi perbedaan nilai instrumental dan juga nilai praktis. Sebenarnya balik lagi seperti apa yang sudah dijelaskan di video, perbedaannya itu ya hanya pada di mana nilai instrumental itu berupa undang-undangnya, berupa aturan-aturannya. Nilai praksisnya itu adalah penerapan dari aturan-aturan itu. Jadi penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dari nilai instrumental yang sudah ditetapkan. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Di mana kita ketahui Indonesia sendiri secara hukum sah itu mengakui adanya 6 agama, yaitu Hindu, Islam, Kristen Katolik, Protestan, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi apabila ateis
Oke, pertanyaan yang selanjutnya dari kelompoknya Tias tadi ya. Apa makna kontekstual itu yang seperti apa gitu? Kalau kami pribadi, kami dari kelompok 2 menyimpulkan kontekstual itu lebih spesifik. Jadi dari nilai dasar itu muncul dibuatkan nilai instrumental, di mana nilai dasar kan kita tahu ada 5: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Jadi dari kelima nilai dasar itu dilebih spesifikkan lagi. Jadi ketuhanan itu apa, A, B, C, D, E sampai ada pasal-pasal sekian. Jadi lebih menyempit lagi ruangnya. Dari yang awalnya umum menjadi khusus. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Oke, jadi sesi tanya jawab tadi udah selesai. Sekarang kita bakal ngadain semacam sidang kecil-kecilan. Jadi teman-teman akan dapat suatu permasalahan yang akan teman-teman telaah, teman-teman kritisi. Masing-masing kelompok silakan perwakilannya nanti menyampaikan argumen dari kelompok kalian. Di sini kami tidak membatasi kalian harus pro atau kalian harus kontra, tapi keluarkan argumen kalian, entah kalian mau setuju dengan permasalahannya atau tidak setuju. Oke? Baik, untuk persoalan pertama yang akan diselesaikan oleh kelompok 1, 3, dan juga 5. Oh iya, ada 3 dan 4. Maaf, ada 3 dan 4. Nah, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana mengandung makna bahwa semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil dan makmur, serta menghormati hak-hak orang lain. Namun, sampai saat ini itu masih banyak terjadi penyimpangan dari sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah di rumah sakit masih sering kali terjadi diskriminasi yang sangat mencolok. Perbedaannya bisa kita lihat, yaitu seperti memperlakukan pasien yang kurang mampu dengan pasien kaya, ada perbedaan perlakuan. Itu pernyataannya. Yang kami minta adalah bagaimana tanggapan dari kelompok kalian terhadap hal tersebut. Sudah jelas? Oke, kita lanjut. Baik, selanjutnya saya akan membacakan permasalahan kedua yang didapat oleh kelompok 5, 6, 7, dan 8. Baik, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung makna bahwa mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat dan menghormati keputusan musyawarah. Sedangkan masih ada saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sila keempat ini, yaitu ketidakadilan hukum, ulah wakil rakyat yang memalukan, wakil rakyat yang melakukan korupsi, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri sangat banyak perlakuan yang menyimpang dari sila keempat tersebut. Nah, menurut teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap permasalahan tersebut?
silakan kelompok Thailand. Boleh saya nggak berdiri? Silakan. Oke, sebelumnya kami dari kelompok 4 mendapat permasalahan mengenai sila kelima yang dianggap menyimpang melalui permasalahan BPJS yang dibedakan dengan yang non BPJS di rumah sakit. Oke, di sini kami menempatkan diri sebagai tim pro. Kenapa? Karena pasien BPJS dan non BPJS ini saja anggapannya sudah beda level. BPJS itu apa ya? Kayak nggak bayar langsung kan? Dan BPJS non BPJS itu bayarnya langsung. Nah, anggapannya itu udah beda level. Nah, kita pakai perumpamaan. Misalnya, Anda berkeinginan untuk meraih juara 1, tetapi Anda hanya modal belajar, nggak aktif di kelas. Nah, bisa. Jadi ini sama dengan BPJS dan non BPJS ini, yang dimana pasien BPJS ini dia nggak bayar langsung, sementara non BPJS ini dia langsung bayar, makanya dia diperlakukan lebih tinggi lah istilahnya. Kayak ini kalau misalnya antara BPJS dan non BPJS ini mau disetarakan juga nggak bisa, karena mereka aja udah levelnya itu bisa dibilang beda, jadi nggak bisa pokoknya disetarain. Kalau misalnya disetarain pun ini juga bakal menyimpang dari sila kelima yang dimana keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau misalnya yang BPJS ini disetarakan dengan yang non BPJS, yang pakai non BPJS ini bakal merasa, loh dia lo pakai BPJS, masa dia disamain sama saya yang bayarnya full, bayarnya langsung sekarang kayak gitu. Jadi sama aja nggak adil, mau dia disetarakan ataupun mau dia nggak disetarakan. Mungkin ini salahnya cuma dari pihak pemerintahnya aja yang kurang menyetarakan. Sekian dari kami dari Oke, terima kasih Naila. Itu tadi sesi pertama. Kita langsung pindah ke sesi kedua karena waktunya juga. Sesi kedua kelompok 5, 6, dan 5, 6, 7, dan 8. Baik, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompoknya. Saya mewakili teman-teman saya untuk berpendapat di sini. Yang sesi 2 mendapatkan tentang sila keempat, yang dimana tuh adanya ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, yang dimana ada orang yang mencuri mangga terus dihukum, terus tuh ada pejabat yang korupsi terus nggak diproses. Nah, menurut saya pro dengan tim kalian yang tidak mengadilkan sebuah hukum di Indonesia, karena saya melihat memang di TV-TV, media ataupun dimanapun, memang pejabat itu melakukan korupsi ataupun melakukan pencucian uang yang kita lihat di TV. Akan tetapi memang kita cuma bisa melihat dari televisi, akan tetapi kita juga nggak bisa dong menilai dari dua sisi. Kita nggak bisa menilai bahwa baru kita lihat dari TV kita lihatnya oh semua pejabat itu korupsi gitu loh. Karena kan pada dasarnya kalau misalnya kita lihat lagi mungkin pasti ada pejabat yang mungkin murni turun ke lapangan membantu rakyatnya. Seperti itu menurut saya. Dan untuk yang kasus mencuri itu, yang ketidakadilan kepada rakyatnya itu karena dia dihukum karena mencuri, menurut saya itu dia mencuri semangka, tindakan dia memang salah menurut saya. Tindakan dia mencuri itu memang salah menurut saya. Jadi menurut saya kalau memang dia dihukum, ya dihukum saja gitu loh menurut saya. Kalau memang menanyakan ketidakadilan tentang dia mencuri semangka dan pemerintah, itu menurut saya belum masuk gitu loh. Karena tindakan dia ini kan mencuri, jadi dia tuh memang salah menurut saya. Terima kasih. Teman-teman yang udah menyampaikan argumennya, di sini kami mau menarik sedikit benang merahnya. Kami ambil dari kasus yang kedua terlebih dahulu, di mana dari kelompok kami sendiri masih miris dengan adanya ketimpangan hukum di negeri ini sendiri dan kurang transparannya. Jadi bagaimana
keluar aja gitu. Nah terus untuk yang permasalahan yang pertama terkait keadilan pada segi kesehatan, kami pribadi masih kurang merasa ini penyimpangan yang perlu dibenahi di Indonesia, di mana khususnya di media sosial banyak sekali, tidak jarang nakes-nakes yang mereka sudah bersumpah sebelum menjalankan profesinya, tapi justru merendahkan rakyat-rakyat yang tidak mampu untuk membayar secara langsung. Sedangkan BPJS sendiri kan program dari pemerintah menyediakan, jadi kita sebagai rakyat yang memanfaatkan apa yang sudah disediakan. Kurang lebih itu benang merah yang dapat kami tarik dari diskusi kali ini. Terima kasih atas hati. Dari kelompok 2 berdiskusi terlebih dahulu, siapa sih yang akan mendapatkan kelompok terbaik 1, 2, dan juga 3. Tunggu sebentar ya. Untuk dari mana kita cari? Selamat Ibu Rima. Kerja keras ya Rizky. Kelompok terbaik 2 kita serahkan kepada kelompok nama. Kelompok Rizky. 1, 2, 3, cek. Big applause buat kelompok 2. Materi yang disajikan oleh kelompok 2 tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini mungkin salah satu kelompok yang bagus sekali dalam menyajikan materi. Tapi sayangnya waktu sangat terbatas sekali sehingga ini kita kelebihan waktu ini. Saya minta waktu 5 menit aja. Ya, waktu 5 menit aja. Saya akan membahas, membahas tentang 3 penanya yang pertama apa? Benar ya? 3 penanya seperti 3 aja. Yang pertama dulu siapa? Ya, Pak nanya ini. Perbedaan instrumental dan praktis. Oh iya, instrumental. Jelas benar. Pancasila itu kan dia punya tiga nilai. Nilai dasar nilai yang umum. Yaitu ketuhanan Maha Esa, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, demokrasi, dan nilai keadilan. Itu nilai dasar. Nah, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya? Maka perlu ada instrumen, perlu ada aturan, perlu dijabarkan. Jadi nilai-nilai instrumen itu adalah nilai-nilai yang dipakai sebagai penerjemahan nilai-nilai dasar agar bisa diterapkan nanti. Itu nilai instrumen. Nilai instrumen itu dalam bentuknya apa? Bentuknya undang-undang atau kebijakan. Gitu. Nah kemudian setelah nilai dasar ini diturunkan menjadi nilai instrumen, maka nilai instrumen ini bisa dilaksanakan. Nilai ketuhanan bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan meyakini Tuhan Yang Maha Esa dengan caranya, sesuai dengan apakah dengan agama Islam, sesuai dengan agama Kristen, sesuai dengan agama Hindu, sesuai dengan agama Buddha, nilai Katolik maupun Konghucu. Jadi itu nilai ketuhanan. Nah kemudian maka diturunkan sekarang dengan nilai instrumen. Mungkin agar jangan sampai terjadi benturan dalam melaksanakan, maka ada namanya SKB 3 Menteri. Itu nilai instrumennya, bahwa dalam mendirikan rumah ibadah seperti apa sih? Ada tata caranya, gitu, sehingga tidak jadi benturan. Nah kemudian baru nilai praksis dilaksanakan, bahwa masing-masing umat beragama dia mampu dengan bebas ketika dia beribadah. Dia datang ke masjid tidak ada rasa takut, datang ke gereja tidak cemas, datang ke pura tidak takut. Itulah nilai praksis. Jadi kalau nilai-nilai dasar itu nilai bersifat umum, ya, maka dan berbeda itu nilai dasar kemudian diterjemahkan menjadi nilai instrumen diterjemahkan menjadi nilai praksis, nilai yang dipraktekkan.
Paham ya? Oke, yang kedua apa lagi? Undang-Undang 1945 pasal 28 ini kan isinya, nah kalau misalnya warga negara tuh bebas pilih untuk memeluk agama dan bebas agamanya itu bebas, pokoknya dia mau percaya Tuhan, tapi sesuai dengan hati nurani dia. Tapi di Indonesia ini kan masih banyak tuh yang ateis. Sebenarnya kalau ateis itu dia percaya Tuhan, tapi dia tuh cuma nggak memeluk agama. Tapi ateis ini masih didiskriminasi oleh warga Indonesia. Kenapa? Padahal kalau ateis ini dia percaya sebenarnya sama Tuhan, tapi dia cuma nggak memeluk agamanya aja. Tapi warga Indonesia sendiri tetap mendiskriminasi hal itu. Ya, baik. Konsepnya itu saya ubah. A itu tidak, teis itu adalah Tuhan. Dia tidak bertuhan, dia percaya dengan Tuhan. Beda dengan agnostik. Agnostik itu dia percaya kalau dia menemukan, gitu. Kalau dia merasakan, kalau dia menemui, baru. Di Indonesia ingat pasal 29, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Bahwa tidak boleh di Indonesia orang yang beragama, tidak percaya bertuhan. Jadi setiap orang Indonesia harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak boleh ateis. Itu cara mandangnya. Ya, tidak boleh orang Indonesia ateis. Wajib percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa boleh lewat agama. Ada 6, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kalau tidak lewat agama, boleh satu namanya apa? Aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya di KTP itu ada agama garis miring kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 sudah nyata mengatakan Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh orang Indonesia tidak percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ateis tidak boleh, wajib percaya kepada Tuhan. Karena dasar negara Undang-Undang Dasar seperti itu. Nah, perkara sekarang tentang ada diskriminasi, iya kita harus akui masih ada kelemahan dari negara dalam rangka menjaga amanat konstitusi kita bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan itu. Karena apa? Karena sering juga kita lihat orang dilarang beribadah, dilarang mendirikan rumah ibadah. Nah, ini masih perlu ditingkatkan, ya. Jadi itu cara mandangnya seperti itu. Oke? Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, ya. Jadi nilai kontekstual itu kan berhubungan langsung gitu loh. Konteksnya. Jadi karena begini, ketika Anda percaya sama Tuhan yang Maha Esa atau nilai ketuhanan, maka ada nilai instrumen tentang kita mungkin cara izin mendirikan rumah ibadah. Jadi ada aturan tentang bagaimana tata cara mendirikan rumah ibadah. Kemudian konteksnya itu ya jelas ketika bicara tentang Tuhan, tentu kita tidak ada bicara tentang nilai-nilai saja, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikannya. Jadi nilai-nilai dasar itu konteksnya harus bagaimana perilaku kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan itu mengatakan bahwa setiap orang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Konteksnya apa? Ketika kita menghargai orang lain, berarti kita sudah percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, jangan sampai kita bilang percaya pada Tuhan, tetapi kita diskriminatif, membeda-bedakan orang karena rasnya, agamanya. Itu tidak boleh, berarti tidak sesuai konteksnya. Gitu ya. Jadi karena waktunya sangat terbatas, maka terpaksa saya ambil 3 dulu. Nanti saudara kedepannya kalau ada waktu kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok